Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Tita Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Pesugihan Agen Sembako. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Bogor 1996. Ternyata berusaha menjadi jujur dan rajin tak membuat seseorang terbebas dari kejadian-kejadian tak masuk akal. Bagi Asep, ini semua sangat aneh. Di zaman yang sudah canggih dan modern, ternyata masih ada juga orang yang melakukan praktek-praktek yang tak bisa dinalar pikiran normal. Sudah setahun ini, Asep bekerja di toko semi agen milik Pak Rudi, yang cukup besar dan banyak melayani pembelian partai. Dan syukurnya, dia berhasil menjadi orang kepercayaan Pak Rudi karena kejujuran dan tanggung jawabnya. Asep juga tak segan-segan bersikap tegas ketika ada teman-teman pekerjanya yang bertindak curang, seperti mengambil barang tanpa izin atau merekayasa catatan pembukuan. Sepertinya hal itulah yang menjadi nilai plus di depan Pak Rudi. Sebenarnya Asep sudah beberapa kali menyaksikan kejanggalan yang terjadi di toko milik Pak Rudi itu. Salah satu yang paling diingatnya adalah ketika di awal-awal bekerja dan belum menjadi orang kepercayaan nomor satu. Bedu, salah satu teman kerjanya, meninggal karena sakit. Tapi sekitar 2 minggu sebelum meninggal, Bedu sempat bercerita kepadanya bahwa di dalam gudang dia melihat penampakan sosok yang sangat menyeramkan. Tinggi, besar, bulunya tebal dan matanya merah. Ucap Bedu yang ketika itu berusaha menggambarkan apa yang dilihatnya. Mungkin karena ketakutannya sangat kuat, Bedu lalu mengaku bahwa dirinya memang pernah membuat kesalahan, yaitu mencuri rokok 1 slop. Dia mengaku kebetulan tidak punya uang dan rencananya rokok itu akan dibayar ketika menerima gaji di bulan berikutnya. Setelah Asep terus mencecar dengan pertanyaan tentang sosok menyeramkan itu, Bedu pun dengan lirih menjawab, "Nanti ku ceritakan di kontrakan." Sore harinya, setelah toko tutup, mereka berdua pun pulang ke rumah kontrakan masing-masing. Karena Bedu saat itu masih ketakutan karena kejadian di siang hari, dia pun minta diantar pulang. Tak lama setelah sampai di tempat kontrakan, Bedu pun bercerita penuh semangat. "Kayaknya bukan hantu biasa, Sep. Awalnya kayak genderuwo yang tubuhnya banyak bulu, tapi tiba-tiba berubah jadi ular berkepala manusia. Taringnya panjang, lidahnya juga panjang menjulur-julur terus. Terus makhluk itu sempat hilang sesaat, tapi muncul lagi dengan wujud lain, seperti bola api yang mau menabrakku." Ucap Bedu dengan wajah sangat serius. Akhirnya ketika itu Asep memberi nasihat. "Ya udah, besok-besok jangan mencuri lagi. Mungkin itu semacam makhluk peliharaan Pak Rudi." Ucap Asep walau sebenarnya dia juga tak terlalu yakin dengan apa yang barusan keluar dari mulutnya. 2 minggu berselang, Bedu terlihat sakit-sakitan dan mulai beberapa kali tak masuk kerja. Tapi Pak Rudi tetap memberikan gaji penuh kepada Bedu yang memang sudah cukup lama menjadi karyawannya.
Karena khawatir dengan keadaan Bedu, Asep pun menjenguknya ke kontrakan. Tubuh Bedu terlihat kurus dan lemas, dan lagi-lagi dia menceritakan sesuatu yang menyeramkan. Dengan wajah yang lagi-lagi serius, dia berkata, "Makhluk yang waktu itu kutemui di gudang toko kembali mendatangiku, Sep. Dia menatap tajam, kayaknya marah banget. Bedu bahkan berencana pulang kampung untuk mencari pengobatan di salah satu orang pintar di desanya. Asep sempat menyarankan agar Bedu pamit pada Pak Rudi. Tapi Bedu menolak karena takut jika datang ke toko akan ditemui makhluk itu lagi. Akhirnya, Asep pun hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk Bedu, agar di kampung dia bisa mendapat pengobatan yang tepat dan pulih seperti sedia kala. Keesokan harinya, ketika kembali bekerja, Asep mendapat informasi dari rekan pekerja yang lain, yaitu Munir. Mungkin karena tahu Asep sedang sedih memikirkan Bedu, Munir pun segera menghampirinya. Dengan setengah berbisik, dia lalu berkata pada Asep, "Tadi, kata Pak Rudi, kita harus hati-hati dan jujur kerja di sini. Soalnya kalau ada yang gak jujur, akibatnya bisa sangat fatal." Asep pun terkejut mendengar itu. Sebenarnya dia tidak khawatir terhadap dirinya sendiri, karena selama ini selalu bekerja dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Tapi ingatannya langsung tertuju pada Bedu. Dan kata-kata dari Pak Rudi yang disampaikan Munir barusan membuat pikirannya semakin terganggu, yaitu akibatnya bisa sangat fatal. Karena Bedu tidak masuk, otomatis pekerjaan semakin menumpuk. Terpaksa Asep harus menghandle semua pekerjaan Bedu menyangkut pencatatan. Untungnya Pak Rudi cukup pengertian dengan memberi semacam uang lembur untuk Asep yang hampir setiap hari pulang malam sejak Bedu tidak masuk. Seminggu setelah Bedu tidak masuk, datanglah kabar duka dari pamannya. Katanya, Bedu meninggal 5 hari sepulang dari toko. Dan kata Pak Haikal pamannya Bedu, ada yang dirasa janggal dengan kematian sang keponakan. Tubuhnya penuh luka memar berwarna biru kehitaman, ucap beliau sambil menunduk dan terlihat masih menahan tangis. Asep pun berusaha menjelaskan bahwa selama bekerja bersama, tak pernah terlihat Bedu mengalami kekerasan dari siapapun. Bukan itu, Dek, tapi kok rasanya ada yang aneh. Asep yang merasa tak paham, lalu meminta Pak Haikal menunggu sebentar. Pak, sebentar lagi saya pulang. Nanti kita ngobrol di kontrakan saya aja ya, ucap Asep sambil memperhatikan jam dinding yang sudah jam 7:15. Sekitar 10 menit kemudian pekerjaan telah selesai dan Asep pun mengajak Pak Haikal ke rumah kontrakannya. Dan karena yakin akan ada sesuatu yang penting, Asep juga mengajak Munir ke kontrakannya. Setelah menghidangkan kopi di ruang tamu, ternyata kalimat pertama Pak Haikal sangat-sangat mengejutkan. Saya kok curiga keponakan saya telah dijadikan tumbal oleh bosnya. Spontan, Asep dan Munir saling berpandangan. Bagi Asep, ini sama sekali tak pernah terfikirkan. Walau Bedu memang pernah bercerita tentang penampakan aneh di gudang, tapi Asep menduga itu hanyalah ulah makhluk halus yang kebetulan iseng dan tak sampai terlalu jauh ke arah tumbal. Pak Haikal pun kemudian menjelaskan alasan dari dugaan itu. Katanya, tubuh Bedu penuh luka lebam,
Padahal ketika pertama kali pulang, tak ada luka apapun di tubuhnya dan Bedu tak pernah kemana-mana. Intinya, menurut Pak Haikal, sangat mustahil Bedu mengalami luka sebanyak itu kecuali karena tindakan yang melibatkan dunia gaib. Selain itu, menurut orang pintar di dekat rumahnya, ada kemungkinan Bedu memang dijadikan tumbal. Munir lalu berbisik ke telinga Bedu. Intinya, dia khawatir Pak Haikal akan melakukan sesuatu untuk semacam menuntut balas. Tapi kekhawatiran itu tak terjadi. Karena tak lama kemudian, Pak Haikal mengaku sebagai perwakilan keluarga Bedu telah mengikhlaskan kepergian sang keponakan. Dan salah satu tujuan kedatangannya ke Bogor justru untuk memperingatkan teman-teman Bedu agar lebih berhati-hati. Asep dan Munir pun berkali-kali berterima kasih dan menyampaikan bela sungkawa sedalam-dalamnya atas nama semua teman kerja Bedu. Sekitar jam 9 malam, Pak Haikal pamit pulang, dan malam itu Munir tidur di kontrakan Asep. Katanya, dia merasa merinding dengan penjelasan Pak Haikal tadi dan takut mau pulang. Hari demi hari berlalu, dan suasana kerja kembali seperti biasa. Selain Asep dan Munir, ada 2 orang lagi yang sering bersentuhan dengan gudang, yaitu Fajar dan Rahman. Tapi mereka berdua memang tidak terlalu dekat dengan Bedu sebagaimana Asep dan Munir. Mereka semua juga tak pernah mengalami apapun seperti yang pernah diceritakan oleh almarhum Bedu. Sampai suatu malam, ketika toko menjelang tutup, Asep dikejutkan oleh sesuatu di sudut gudang. Ketika dia memeriksa stok barang, matanya menangkap penampakan yang aneh. Ada sesosok menyeramkan di sudut gudang dengan mata merah menyala yang menatap lurus ke arahnya. Asep ingin segera berlari, tapi entah kenapa semua persendiannya terasa lemas. Sampai akhirnya, kedua matanya menjadi saksi makhluk itu tiba-tiba berubah wujud. Awalnya menjadi seekor ular berkepala manusia, lalu berubah lagi menjadi bola api yang menyala begitu terang. Spontan, Asep teringat pengakuan Bedu sebelum meninggal, bahwa seperti inilah makhluk yang mendatanginya. Kemudian, bola api itu dengan cepat melesat ke arahnya. Asep takut ditabrak, tapi ternyata tidak. Karena bola api itu berhenti tepat di depan mukanya. Sempat terdiam lagi beberapa detik, Asep akhirnya berucap dengan setengah putus asa bahwa dirinya tak pernah mengambil barang apapun tanpa izin. Karena Asep makin ketakutan dan bola api itu terus berputar-putar, dia pun berusaha menutup mata agar tak menyaksikan lagi makhluk ini. Tak lama setelah menutup mata, tiba-tiba ada yang menepuk pundak Asep. Dengan degup jantung yang makin kencang, Asep berusaha menoleh. Tapi belum sempat itu dilakukan, dia pun kehilangan kesadaran. Entah berapa lama kemudian, Asep kemudian mencium aroma balsem yang sangat menyengat. Begitu membuka mata, ternyata di hadapannya ada Munir yang memegang balsem dan menempatkan tepat di depan hidungnya. Melihat Asep sadar, Munir pun langsung memeluknya. "Aku di mana?" tanya Asep yang langsung dibalas oleh Munir dengan menarik kedua tangannya. "Ayo kita pulang ke kontrakanmu.
nanti ku ceritain, ucap Munir yang langsung dituruti oleh Asep. Setelah keluar dari gudang, Asep langsung mengunci toko. Kebetulan dia juga yang selama ini dipercaya untuk membuka dan mengunci toko. Sedangkan Pak Rudi atau istrinya hanya sesekali datang memeriksa. Itu pun biasanya di pagi atau siang hari. Setelah itu, mereka berdua segera berboncengan sepeda motor. Sesampai di kontrakan Asep, Munir pun langsung bertanya, "Kamu tadi kenapa? Lihat apa?" Dan Asep menceritakan semuanya. Intinya, dia melihat penampakan aneh di sudut gudang. Dan makhluk yang berdiri di sana ternyata persis seperti yang pernah diceritakan almarhum Bedu sebelum meninggal. Setelah bercerita, Asep pun balik bertanya pada Munir, "Kamu gak lihat ya tadi?" Munir menggeleng dengan sangat meyakinkan. Tapi kelanjutannya justru adalah sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Katanya, tadi malam dia bermimpi dan rencananya memang sepulang kerja baru mau diceritakan. Setelah menarik nafas panjang, Munir pun memulai ceritanya. "Dalam mimpiku, entah aku ada di mana, Sep. Kayak di ruangan yang mewah, tapi di tengah-tengah padang rumput yang luas banget. Terus, tiba-tiba aku ngelihat Pak Rudi lewat menggotong tubuh Bedu yang gak bergerak sama sekali. Terus, tubuh itu kayak dilemparkan ke ember besar yang penuh api. Gak tahu kenapa di mimpi itu aku gak bisa berteriak, Sep. Terus Pak Rudi balik lagi entah kemana. Kayaknya dia gak tahu aku yang ngintip dari ruangan. Pas dia balik lagi, Pak Rudi bawa orang lain, Sep. Dan itu adalah kamu." Asep pun terbelalak, terkejut sekaligus sangat ketakutan. "Tapi Sep, kamu beda sama Bedu. Pas Pak Rudi gendong kamu tuh kayak meronta-ronta. Pas mau dilempar ke ember penuh api itu, kamu terlepas, Sep. Dan terus berlari gak tahu kemana. Gak lama setelah itu aku bangun," lanjut Munir dengan wajah penuh kecemasan. Munir juga mengaku tadi tak mau bercerita, selain karena banyak pekerjaan. Tadi kebetulan ada Bu Rudi yang tiba-tiba datang memeriksa, walau dia tidak terlalu lama di toko. Malam itu, lagi-lagi Munir mengaku takut mau pulang dan merengek minta menginap di kamar Asep. Asep tentu setuju karena dirinya juga sangat ketakutan. Akhirnya mereka diskusi panjang di dalam kamar. Intinya, mereka berdua khawatir bahwa dulu yang diceritakan oleh Pak Haikal adalah benar. Bahwa bisa jadi Bedu telah ditumbalkan dan tak menutup kemungkinan Asep yang akan jadi sasaran tumbal berikutnya. Dan bisa jadi pula pekerja-pekerja yang lain akan dapat giliran, termasuk Munir. Akhirnya, mereka berdua mencari cara untuk segera pamit keluar dari kerja. "Iya deh, mendingan keluar. Masalah rezeki pasti kita bisa cari di tempat lain," ucap Asep yang sangat setuju dengan ide itu, walau belum terlalu yakin akan bekerja di mana. Tapi Munir kemudian punya ide lain. "Besok kita tetap kerja aja, kan 2 hari lagi gajian. Sayang kalau gak dapat gaji." Karena usulan itu juga masuk akal, Asep pun setuju lagi. Singkat cerita, keesokan paginya mereka berdua datang bekerja seperti biasanya. Tapi baru berencana membuka kunci, Pak Rudi dan Bu Rudi tiba-tiba datang. Dan ada perintah aneh yang disampaikan oleh mereka berdua. Intinya, hari itu toko harus tutup karena sudah menjadi syarat.
Kata Bu Rudi, Fajar dan Rahman juga sudah diberitahu tadi di tempat kosnya. Dan lusa toko akan dibuka lagi. Asep dan Munir yang tak paham hanya bisa saling berpandangan lalu mengangguk bersamaan. Kemudian mereka kembali ke kontrakan Asep. Sesampai di sana, rencana tadi malam akan makin dimatangkan. Intinya mereka berdua berencana besok pagi mengambil gaji, lalu sore harinya sama-sama pamit keluar kerja. Akhirnya, hari itu mereka manfaatkan untuk beristirahat. Munir sempat mengajak Asep berjalan-jalan di dalam kota untuk refreshing. Tapi, baru sekitar beberapa kilo dari kontrakan Asep, Munir tiba-tiba berubah pikiran. Dia lalu mengajak Asep ke rumah salah satu pamannya di daerah Bekasi. "Mumpung hari libur, Sep, omku punya kenalan orang pintar." Lagi-lagi Asep setuju dan mereka berdua pun meluncur ke sana. Rumah Om Wawan, pamannya Munir, ternyata cukup jauh dan di pedalaman. Suasana di sana asri dengan pemandangan pedesaan yang menyejukkan. Setelah disambut oleh sang paman dan mereka berpelukan, Munir pun langsung menyampaikan maksud kedatangannya. Intinya, ada teman kerjanya yang meninggal dan ada dugaan bahwa dia telah dijadikan tumbal. Dan teman yang satu lagi, yaitu Asep yang diajak kali ini, juga khawatir karena kemarin mengalami kejadian aneh yang ternyata terlihat berhubungan dengan mimpi yang dialami Munir. Mungkin karena merasa ini adalah masalah yang sangat serius, Om Wawan minta istrinya untuk batal membuat kopi. Dan mereka berdua lalu diajak ke rumah Pak Sayan, yang dari dulu terkenal sebagai orang pintar di daerah itu. Sesampai di sana, suasana terasa berganti. Yang tadi asri di rumah Om Wawan, kini auranya seperti menegangkan. Dan yang lebih menegangkan lagi adalah apa yang diucapkan Pak Sayan begitu pertama kali melihat Asep. "Kamu kesini gak sendiri?" ucap Pak Sayan sambil manggut-manggut. Asep yang lugu kemudian keceplosan menjawab, "Iya Pak, saya kesini dengan Munir." Mendengar hal itu, Pak Sayan sempat tertawa kecil. Lalu wajahnya kembali menjadi sangat serius. "Bukan itu. Maksudku di belakangmu ada ular berkepala manusia." Disitulah Asep terkejut dan makin ketakutan. Padahal dia baru saja datang dan belum bercerita apapun tentang makhluk yang sempat berwujud ular berkepala manusia yang dilihatnya kemarin di sudut gudang. Setelah diminta minum kopi yang baru dihidangkan, Asep pun diminta untuk bercerita semuanya. "Jangan sampai ada cerita yang tertinggal," ucap Pak Sayan dengan tatapan yang sangat serius. Setelah berusaha mengingat semua, Asep pun mulai ceritanya dari sejak Bedu belum meninggal. Mulai dari pengakuannya tentang makhluk seperti genderuwo yang berubah menjadi ular berkepala manusia, kemudian bola api, dan beberapa hari setelahnya Bedu meninggal. Asep juga bercerita kejadian aneh yang kemarin dialaminya. Munir lalu menyela dengan menceritakan mimpi mengerikan tadi malam. Mungkin karena sangat penasaran dan khawatir, Munir pun memberanikan diri bertanya, "Apa benar ini berhubungan dengan tumbal, Pak?" Pak Sayan tak langsung menjawab dan beliau justru bercerita bahwa walau zaman sudah semakin modern, orang-orang yang mencari jalan pintas untuk kekayaan ternyata memang masih ada.
Hanya saja Pak Sayan menekankan agar jangan mudah menuduh orang lain. Setelah mengatakan itu, Pak Sayan pamit masuk ke kamar sebentar. Sambil menunggu Pak Sayan, mereka bertiga pun berbincang di ruang tamu. Om Wawan mengatakan bahwa Pak Sayan bukan seperti dukun pada umumnya. Beliau selalu menekankan untuk membersihkan hati dan menjaga ibadah. Kalau aku sih nggak menyebutnya dukun, tapi lebih ke ustadz, ucap Om Wawan. Tak lama kemudian, Pak Sayan kembali ke ruang tamu. Beliau lalu memberi nasihat agar Asep dan Munir selalu menjaga ibadah, terutama sholat 5 waktu. Selain itu, rejeki bisa dicari di mana saja, yang penting modalnya kerja keras dan jujur. Di titik ini, Asep menduga bahwa ucapan Pak Sayan sebagai isyarat mungkin mereka berdua memang harus keluar dari toko Pak Rudi. Kemudian, kata Pak Sayan yang tak kalah penting adalah keyakinan bahwa jodoh, rejeki, dan maut adalah mutlak kewenangan yang maha kuasa. Yang penting kita sama-sama berdoa yang terbaik. Semoga diberi keselamatan oleh Allah. Dan siapapun yang berniat jahat, mudah-mudahan kejahatan itu kembali kepadanya, ucap Pak Sayan yang kali ini dengan wajah yang terlihat lebih cerah dan tak lagi tegang seperti tadi. Setelah itu, Pak Sayan merubah topik dan lebih banyak mengobrol dengan Om Wawan. Sepertinya mereka berdua memang teman yang sudah lama sangat akrab. Sekitar jam 11 siang, Munir dan Asep pun pamit. Om Wawan sempat menawari singgah, tapi Munir menolak dengan alasan mau beristirahat karena besok pagi harus kembali bekerja. Singkat cerita, mereka berdua pun kembali ke Bogor. Kedua sahabat itu lalu saling mengingatkan tentang sholat yang selama ini memang sering dilalaikan. Malam harinya, sekitar jam 9 setelah banyak mengobrol tentang hal-hal lain, Asep dan Munir pun berencana istirahat. Dan seperti tadi malam, Munir kembali berniat tidur di kamar Asep. Belum sempat mereka berdua tertidur, tiba-tiba datanglah Fajar. Dengan wajah yang sangat pucat, dia langsung memeluk Asep begitu pintu dibuka. Setelah diajak duduk, Fajar ternyata membawa kabar yang sangat mengejutkan. Tadi pagi, Pak Rudi dan Bu Rudi ternyata berangkat ke Jawa Timur, yang entah untuk urusan apa. Karena banyak barang yang dibawa, mereka berdua membawa 2 mobil dengan masing-masing sopir. Dan sekitar jam 12 siang tak lama setelah melewati perbatasan menuju Jawa Tengah, sang sopir berhasil diselamatkan dan sekarang di rumah sakit. Tapi Pak Rudi meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit dan jenazahnya sudah dibawa pulang. Selain itu, ternyata ada sesuatu yang membuat Fajar tadi makin pucat dan tiba-tiba memeluk Asep. Katanya, Bu Rudi sekarang di rumahnya dan mengaku tidak ingin diganggu. Hanya saja, Fajar yang diutus untuk mengambil kunci toko. Menurut keterangan Bu Rudi, tadi ketika perjalanan ke rumah sakit, Pak Rudi yang sekarat sempat memberi semacam wasiat terakhir bahwa toko itu harus dijual oleh Bu Rudi. Semua pekerja harus dibayar gajinya bulan ini. Selain itu, Pak Rudi juga meminta maaf karena selama ini banyak sekali berbuat salah pada para pekerjanya, termasuk Asep.
Dan sebagai kompensasi, semua pekerja harus diberi gaji 6 bulan untuk persiapan mencari kerja lain. Dan khusus untuk Asep, karena Pak Rudi mengaku punya salah paling besar, akan diberikan gaji sebanyak 10 kali. Setelah itu, dengan tangan gemetar, Fajar membuka resleting tasnya. Ternyata di dalamnya sudah ada uang yang dipisahkan masing-masing plastik. Dan yang paling tebal tentu adalah milik Asep sesuai wasiat dari almarhum Pak Rudi. Perkataan Fajar tentu sangat mengejutkan. Selain kabar duka, ada keanehan dari wasiat Pak Rudi pada istrinya. Kata Fajar lagi, Rahman barusan pulang ke Purwakarta setelah menerima bagian uangnya. Sebelum pulang, dia sempat menitipkan salam pada Asep dan Munir, serta meminta maaf tak bisa menemui karena mengaku tadi malam mengalami mimpi yang sangat mengerikan, tapi tak mau menceritakan detailnya. Di ruang tamu itu, Fajar, Asep dan Munir menghitung uang bagiannya masing-masing. Mereka bertiga lalu saling bertanya rencana ke depan, dan semuanya sama-sama mengaku belum tahu. Fajar lalu terbersit rencana untuk membuka usaha kecil-kecilan di kampungnya di lereng Gunung Salak. Sekitar jam 10 malam, dia pun pulang ke kosan dan sekalian pamit karena rencana besok pagi mungkin akan langsung pulang kampung. Setelah Fajar pulang, Asep dan Munir pun ngobrol lagi. Mereka berdua lalu mengingat apa yang disampaikan oleh Pak Sayan tadi. Walau mungkin semua ini hanyalah kebetulan belaka. Tadi Pak Sayan sempat berkata, semoga siapapun yang berniat jahat, kejahatan itu akan kembali kepadanya. Entahlah, apakah semua kejadian yang tiba-tiba dan mengejutkan ini saling berhubungan. Waktu pun bergulir dan berjalan kembali. Sekitar sebulan setelah menganggur, Asep akhirnya menemukan pekerjaan di sebuah konveksi di Tangerang. Sedangkan Munir diajak oleh Om Wawan pamannya untuk membuka toko pakaian di dekat rumahnya. Bagi Asep dan Munir, pengalaman ini benar-benar tak bisa dinalar akal sehat. Tapi tak pernah bisa dilupakan di sepanjang sisa hidup mereka. Tamat. Demikian kisah misteri kali ini. Semoga kisah-kisah kami menghibur dan menemani sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami atas nama segenap kru Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.